Halo semuanya, saya Tux. Senang sekali bisa ketemu kalian. Di sini, kita bakal bareng-bareng merancang sesuatu yang keren, yaitu cetak biru untuk rumah digital kita sendiri. Yap, betul banget Sobat Linux. Hari ini, kita semua jadi arsitek. Bayangin deh, sistem operasi Linux itu kayak rumah. Nah, kita bakal bangun rumah itu dari nol, ya, bata demi bata. Kenapa? Biar kita ngerti banget tiap sudut dan ruangannya. Gimana, udah siap? Yuk, kita mulai petualangannya. Oke, pertama-tama, kalau mau bangun rumah, apa sih yang paling penting? Tentu fondasi sama kerangkanya harus kuat kan? Nah, di dunia Linux juga persis begitu. Ini bagian yang paling-paling dasar yang jadi penopang semuanya. Jadi, sebelum ada bangunan, kita butuh tanah kan? Nah, hardware atau komputer fisik punya Sobat Linux, itulah tanahnya. CPU, memori, hard disk, itu semua bagian dari tanah kita. Logikanya, makin bagus tanahnya, makin mantap juga rumah yang bisa kita bangun di atasnya. Ini dasarnya dari segala dasar. Nah, begitu tanahnya siap, kita langsung pasang fondasi dan kerangka utamanya. Inilah yang namanya kernel. Ini bagian paling vital Sobat Linux, serius. Anggap aja kernel ini jantungnya rumah kita. Dia yang menghubungkan semua komponen, ngatur listrik dan air, maksudnya sumber daya, dan bikin aturan main di dalam rumah. Tanpa kernel, rumah kita ya cuma tumpukan bahan bangunan yang nggak ada gunanya. Terus gimana caranya kita ngobrol sama si jantung rumah ini? Ya lewat shell. Bayangin aja, shell itu kayak intercom atau bel pintu canggih. Sobat Linux tinggal kasih perintah ke shell, nanti shell yang bakal teriak ke kernel. Misalnya, kernel tolong nyalain lampu atau kunci pintunya dong. Nah, semua perintah itu lewatnya dari sini. Oke, fondasi dan kerangka udah beres, berdiri kokoh. Sekarang saatnya bagian yang paling seru nih. Kita masuk ke dalam rumah dan mulai mendekorasi, milih-milih desain interiornya. Coba bayangin, selera rumah tiap orang kan beda-beda ya. Ada yang suka gaya super modern dan minimalis, ada juga yang lebih suka nuansa klasik yang fungsinya jelas. Terus, ada juga tipe orang yang senang banget ngatur setiap detail kecilnya. Nah, di dunia Linux, pilihan gaya interior ini kita sebutnya desktop environment. Nah, ini dia beberapa pilihan gaya interior populer. Pertama ada GNOME. Ini kayak desain modern, bersih, simple. Tapi karena canggih, dia butuh daya listrik atau RAM yang lebih gede. Terus ada KDE Plasma. Wah, kalau ini buat Sobat Linux yang suka ngoprek. Semua bisa diubah, semua bisa diatur sesuka hati. Fiturnya bejibun. Terakhir ada XFCE. Ini gaya klasik, super ringan dan ngebut. Cocok banget buat komputer yang udah agak berumur atau buat kamu yang mentingin performa di atas segalanya. Jadi, mau yang mana? Pilihan ada di tanganmu. Setiap rumah pasti punya aturan, ya kan? Nah, di rumah Linux kita ini, aturannya cuma satu. Sederhana banget, tapi luar biasa kuat. Justru aturan inilah yang bikin semua sistem di dalam rumah kita jadi sinkron dan harmonis. Dan ini dia aturan emasnya. Coba diresapi baik-baik. Di Linux, semuanya adalah file. Ini bukan cuma omong kosong atau slogan Sobat Linux. Ini adalah filosofi intinya. Inilah yang bikin Linux jadi sistem yang elegan sekaligus super sakti. Maksudnya gimana sih semuanya file? Gini deh, keyboard yang lagi kamu pakai ngetik itu, buat kernel, itu cuma file. Hard disk tempat kamu nyimpen data, itu juga file. Bahkan program yang lagi jalan sekarang, informasinya juga disimpan dalam bentuk file. Keren kan? Ini tuh kayak sistem perpipaan universal di rumah kita. Semua mulai dari keran air, saklar lampu, sampai colokan listrik, pakai jenis pipa yang sama. Jadinya konsisten dan gampang diatur. Genius banget kan? Rumahnya udah jadi, interiornya udah cakep. Sekarang, kita harus tahu cara tinggal di dalamnya dengan benar. Biar aman, nyaman, dan ya nggak bikin berantakan lah. Oke, di rumah ini ada dua jenis kunci. Pertama, ada root. Anggap ini kunci master. Kunci ini bisa buka semua pintu, berangkas, bahkan bisa buat ngerobohin tembok sekalipun. Super kuat, tapi juga super bahaya kalau salah pakai. Nah, yang kedua ada sudo. Ini lebih kayak kunci duplikat yang kita pakai buat tugas-tugas penting aja dan cuma buat sementara. Jauh lebih aman buat pemakaian sehari-hari. Jadi inget ya, pakainya sudo aja, oke? Sobat Linux pernah nggak ngerakit perabotan baru, terus pas di tengah jalan sadar, loh kok bautnya kurang satu, atau murnya nggak cocok, frustrasi banget kan? Nah, di dunia software, itu namanya dependency hell. Kita mau pasang satu aplikasi, ternyata aplikasi itu butuh komponen lain. Komponen lain itu butuh komponen lain lagi. Aduh, pusing. Tapi tenang, untungnya di Linux ada jasa antar pasang yang super canggih. Namanya Package Manager. Cara kerjanya simple. Sobat Linux tinggal bilang, aku mau pasang perabotan A.
Nah, si package manager ini bakal langsung ngumpulin semua komponennya, sampai kemur dan baut terkecil sekalipun, terus nganterin dan ngerakitin semuanya dengan sempurna di rumahmu. Beres, gak ada lagi drama-drama nyari komponen yang hilang, praktis banget. Dan kita sudah sampai di bagian terakhir. Setelah semua ini, Sobat Linux bukan lagi cuma numpang lewat. Kalian adalah pemilik sah dari rumah ini. Rumahmu, aturanmu. Jadi, selamat ya Sobat Linux. Sekarang kalian udah paham cetak biru dari rumah Linux kalian sendiri. Kalian udah tahu soal fondasi kernel yang kokoh, soal kebebasan milih desain interior, sampai filosofi unik semuanya adalah file. Rumah digital ini sekarang benar-benar punya kalian. Mau direnovasi? Boleh. Mau dimodifikasi? Silahkan. Semuanya terserah kamu. Jika ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe untuk update terbaru. Dan jika suka dengan konten ini, klik tombol like-nya. Terima kasih sudah menyimak.